Banyak julukan dan sindiran yang diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dari dalam tanda petik Menteri segala urusan, Perdana Menteri hingga The Real Presiden. Terlebih saat ini, Luhut juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan ad interim setelah Budi Karya Sumadi dinyatakan positif mengidap virus corona atau COVID-19. Di samping beragam julukan yang belum tentu benar, Luhut juga dikenal dengan beragam pernyataan kontroversialnya, termasuk yang terkait dengan pandemi virus corona. Pertama, Luhut atau LBP menjadi salah satu pejabat yang getol menolak dilakukan lockdown atau karantina wilayah. Luhut mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden untuk tidak melakukan lockdown karena dampaknya kepada ekonomi masyarakat bawah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pun menolak lockdown dan memilih menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serta Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan sebaran virus corona atau COVID-19. Padahal karantina wilayah sangat penting sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran virus corona di samping kebijakan pembatasan sosial hingga physical distancing. Kedua, Luhut menyebut virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. Hal itu diketahui dari hasil modeling di mana menurut Luhut cuaca Indonesia di ekuator yang panas dan lembab sehingga COVID-19 tidak kuat. Pernyataan Luhut dianggap tidak sesuai dengan fakta, di mana sampai Jumat kemarin tercatat sudah ada 1.986 pasien positif COVID-19, 134 sembuh, dan 181 diantaranya meninggal dunia. Ekonom senior Faisal Basri sempat membagikan link berita di akun Twitternya terkait pernyataan Luhut tersebut. Faisal Basri juga menulis, Luhut lebih berbahaya dari virus corona. Bahkan saat melapor kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan angka positif COVID-19 sangat mungkin berlipat-lipat dari yang dirilis pemerintah. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis sudah ada 400 orang lebih yang meninggal dunia dan dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Ketiga, Luhut dianggap terlalu lunak, bahkan terkesan membela ketika memberikan pernyataan terkait masuknya 49 TKA asal Cina di tengah pandemi corona. Menurutnya tidak ada yang dilanggar karena mereka sudah mendapat visa sebelum ada larangan WNA datang ke Indonesia. Keempat, menurut Luhut, pemerintah tidak melarang warga yang ingin mudik lebaran agar ekonomi tetap bergerak. Padahal sejumlah daerah mengkhawatirkan terjadinya lonjakan penyebaran COVID-19 akibat banyaknya warga yang mudik dari wilayah Jabodetabek. Oleh banyak pihak, Luhut dianggap lebih mementingkan ekonomi dibanding kesehatan. Bahkan menurut mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, Luhut lebih mementingkan membangun monumen atau legasi karena tidak mau mengalihkan anggaran pembangunan ibu kota baru untuk penanganan COVID-19. Akibat pernyataannya, Luhut meminta Said Didu meminta maaf dan mengancam akan memidanakan. Kelima, Luhut menyebut turunnya wisatawan mancanegara, khususnya asal Cina, mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pernyataan mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus ini menuai kontroversi karena terkesan ekonomi Indonesia sangat tergantung dengan jumlah wisatawan asal Cina. Padahal pandemi corona bermula dari Wuhan, Cina. Lagi pula soal ekonomi bukan hanya dari sektor wisata. Penutupan tempat usaha, PHK massal, hilangnya sumber pendapatan pekerjaan harian, dan lain-lain sebagai imbas dari wabah corona lebih membutuhkan perhatian dibanding penurunan jumlah wisatawan asal Cina.